Ada luka yang terasa berbeda ketika datang dari orang terdekat. Luka itu tidak selalu terlihat, tidak meninggalkan bekas di tubuh, tetapi diam-diam tinggal lama di dalam pikiran. Kata-kata yang mereka ucapkan mungkin hanya berlangsung beberapa detik, namun gema dari kata-kata itu bisa bertahan berhari-hari, bahkan bertahun-tahun. Ketika orang yang kita kenal, orang yang pernah kita percaya, atau orang yang selama ini berjalan bersama kita tiba-tiba merendahkan kita, perasaan yang muncul bukan hanya sedih. Ada kebingungan yang sulit dijelaskan. Kita mulai bertanya dalam hati, mengapa orang yang seharusnya memahami justru menjadi orang yang meragukan? Kita mulai mengingat kembali setiap percakapan kecil yang pernah terjadi, setiap nada suara, setiap kalimat yang terdengar seperti candaan, tetapi ternyata menyimpan keraguan yang nyata. Mungkin kamu pernah berada di posisi itu, ketika kamu mencoba bercerita tentang sesuatu yang ingin kamu capai, namun respon yang datang bukan dukungan, melainkan tawa kecil yang terasa meremehkan. Ketika kamu mengatakan bahwa kamu ingin berubah, ingin memperbaiki hidupmu, tetapi yang kamu dengar justru kalimat seperti, kamu paling juga nanti berhenti di tengah jalan." Kata-kata itu mungkin terdengar sederhana bagi mereka yang mengucapkannya, tetapi bagi orang yang mendengarnya, kata-kata itu bisa menembus jauh ke dalam hati. Kita mungkin tersenyum di luar, berpura-pura tidak peduli seolah semuanya baik-baik saja, namun di dalam pikiran kalimat itu terus berputar. Kita mulai mempertanyakan diri sendiri, apakah mereka benar? Apakah selama ini kita hanya terlalu percaya diri? Apakah mimpi yang kita miliki sebenarnya memang terlalu besar untuk kita? Di titik seperti ini banyak orang mulai kehilangan arah, bukan karena mereka tidak memiliki kemampuan, tetapi karena keraguan yang terus didengar perlahan mengikis keyakinan mereka. Ketika seseorang mendengar keraguan sekali, mungkin itu tidak terlalu berpengaruh. Namun ketika keraguan itu datang dari orang-orang yang dekat, dan terus diulang berkali-kali, pikiran kita mulai memprosesnya sebagai sesuatu yang mungkin benar. Tanpa sadar kita mulai mengecilkan mimpi kita sendiri. Kita mulai menurunkan harapan kita sendiri. Kita mulai berjalan lebih pelan. Bukan karena kita tidak mampu melangkah lebih jauh, tetapi karena kita takut membuktikan bahwa mereka benar tentang kita. Namun hidup seringkali bekerja dengan cara yang tidak kita duga. Justru di saat seseorang merasa diremehkan, disitulah seringkali sebuah kekuatan baru mulai terbentuk. Ketika dukungan tidak datang dari luar, seseorang mulai belajar mencarinya dari dalam dirinya sendiri. Ketika tidak ada yang percaya, seseorang mulai belajar percaya pada dirinya sendiri. Dan meskipun proses itu tidak mudah, meskipun seringkali terasa sepi, perjalanan seperti inilah yang perlahan membentuk ketahanan yang jauh lebih kuat daripada sekadar pujian atau dukungan sesaat. Karena pada akhirnya, perjalanan hidup tidak pernah benar-benar ditentukan oleh siapa yang meragukan kita. Perjalanan hidup ditentukan oleh satu hal yang jauh lebih sederhana, namun jauh lebih penting. Apakah kita tetap berjalan, meskipun orang lain tidak percaya bahwa kita bisa sampai ke tujuan? Setelah seseorang diremehkan oleh orang terdekat, biasanya ada satu perubahan kecil yang mulai terjadi di dalam dirinya. Perubahan itu tidak terlihat oleh orang lain, namun terasa sangat jelas di dalam pikiran. Seseorang mulai menjadi lebih diam, bukan karena tidak punya sesuatu untuk dikatakan, tetapi karena ia mulai lelah menjelaskan dirinya kepada orang yang tidak benar-benar ingin mengerti. Pada awalnya, banyak orang mencoba membela diri. Mereka menjelaskan mimpi mereka. Mereka mencoba meyakinkan orang lain bahwa apa yang mereka lakukan bukanlah sesuatu yang mustahil. Mereka berharap bahwa dengan penjelasan yang cukup, orang-orang terdekat akhirnya akan memahami. Namun kenyataannya seringkali tidak seperti itu. Tidak semua orang yang meragukan kita benar-benar ingin mendengar penjelasan kita. Sebagian dari mereka sudah lebih dulu memutuskan kesimpulan. Dan ketika seseorang sudah memutuskan untuk meremehkan, seringkali seberapapun panjang penjelasan kita, tidak akan mengubah pandangan mereka. Di titik itulah banyak orang mulai memahami sesuatu yang penting dalam hidup, bahwa tidak semua orang harus diyakinkan.
Tidak semua orang harus memahami perjalanan kita. Ada kalanya seseorang harus berhenti menjelaskan, lalu mulai fokus melangkah, karena terlalu lama mencoba membuktikan diri kepada orang lain justru bisa membuat kita kehilangan energi untuk memperbaiki hidup kita sendiri. Hidup bukan tentang memenangkan setiap perdebatan. Hidup juga bukan tentang membuat semua orang setuju dengan kita. Kadang hidup hanya tentang terus berjalan meskipun tidak ada yang benar-benar mengerti arah yang sedang kita tempuh. Orang yang kuat bukanlah orang yang selalu berhasil membuat semua orang percaya padanya. Orang yang kuat adalah orang yang tetap percaya pada dirinya sendiri, meskipun orang lain meragukannya. Dan seringkali kekuatan seperti itu tidak lahir dari pujian. Ia lahir dari keraguan. Ia lahir dari momen ketika seseorang menyadari bahwa jika ia terus menunggu pengakuan orang lain, ia mungkin tidak akan pernah memulai apapun dalam hidupnya. Di saat seperti itu, seseorang mulai belajar satu hal yang sederhana namun sangat berharga, bahwa keyakinan terhadap diri sendiri tidak selalu datang secara tiba-tiba. Kadang ia tumbuh perlahan, tumbuh dari keputusan kecil untuk tetap melangkah hari ini, lalu melangkah lagi besok, dan terus melangkah meskipun tidak ada yang bertepuk tangan. Karena pada akhirnya, perjalanan hidup seseorang jarang sekali dimulai dengan dukungan besar dari semua orang. Seringkali perjalanan itu dimulai dalam kesunyian, dimulai dari keputusan kecil untuk berkata kepada diri sendiri, "Aku akan tetap mencoba." Meskipun mereka tidak percaya, ada satu kenyataan yang seringkali baru kita pahami setelah melewati banyak pengalaman hidup. Tidak semua orang yang dekat dengan kita benar-benar mampu memahami perjalanan yang sedang kita jalani. Kedekatan tidak selalu berarti pemahaman. Seseorang bisa saja berada di sekitar kita setiap hari, berbicara dengan kita, tertawa bersama kita, tetapi tetap tidak benar-benar mengerti apa yang sedang kita perjuangkan. Hal ini bukan selalu karena mereka jahat. Seringkali itu terjadi karena mereka melihat dunia dari pengalaman yang berbeda. Apa yang terlihat masuk akal bagi kita belum tentu terlihat masuk akal bagi mereka. Apa yang terasa penting bagi kita mungkin terlihat tidak terlalu berarti bagi mereka. Dan ketika seseorang tidak memahami sesuatu, reaksi yang paling mudah seringkali adalah meremehkannya. Mereka mungkin berkata bahwa mimpi kita terlalu tinggi. Mereka mungkin berkata bahwa usaha kita hanya akan berakhir dengan kegagalan. Mereka mungkin bahkan mengatakan bahwa kita sedang membuang waktu. Namun sebenarnya, kata-kata itu seringkali tidak lahir dari kepastian. Kata-kata itu lahir dari keterbatasan cara pandang. Manusia cenderung menilai sesuatu berdasarkan apa yang pernah mereka lihat dan alami. Jika mereka tidak pernah melihat seseorang berhasil melakukan sesuatu, mereka akan lebih mudah percaya bahwa hal itu memang tidak mungkin. Masalahnya, setiap perubahan besar dalam hidup manusia hampir selalu dimulai dari sesuatu yang sebelumnya dianggap tidak mungkin. Banyak orang yang akhirnya mencapai sesuatu yang luar biasa justru memulai perjalanan mereka ketika hampir tidak ada yang percaya kepada mereka. Pada awalnya mereka juga diragukan. Mereka juga pernah ditertawakan. Mereka juga pernah dianggap terlalu bermimpi. Namun yang membedakan mereka bukanlah keberuntungan yang tiba-tiba datang. Yang membedakan mereka adalah keputusan sederhana untuk tetap melanjutkan langkah. Mereka tidak menunggu sampai semua orang percaya. Mereka tidak menunggu sampai semua orang mendukung. Mereka hanya terus bekerja, hari demi hari, langkah demi langkah, dan perlahan sesuatu mulai berubah. Bukan karena mereka memaksa orang lain untuk percaya, tetapi karena hasil mulai berbicara dengan sendirinya. Pada akhirnya, waktu selalu memiliki cara untuk memperlihatkan mana usaha yang sungguh-sungguh dan mana yang hanya sekadar keraguan. Orang yang dahulu meremehkan mungkin suatu hari akan melihat perubahan itu. Namun pada saat itu, perjalanan yang paling penting sebenarnya sudah terjadi di dalam diri kita. Kita sudah belajar bahwa keyakinan tidak selalu harus datang dari orang lain. Kadang keyakinan itu lahir dari keberanian untuk tetap berjalan, meskipun dunia di sekitar kita belum melihat apa yang kita lihat. Ketika seseorang terlalu sering mendengar keraguan dari orang-orang di sekitarnya, ada satu bahaya yang perlahan muncul tanpa disadari. Bahaya itu bukan berasal dari kata-kata orang lain.
Bahaya itu muncul ketika kata-kata tersebut mulai kita percayai. Pada awalnya mungkin kita hanya merasa sedikit terganggu. Kita mendengar seseorang meremehkan kita. Lalu kita mencoba mengabaikannya. Kita berkata pada diri sendiri bahwa pendapat mereka tidak penting. Namun jika kata-kata yang sama terus muncul, perlahan pikiran kita mulai memprosesnya dengan cara yang berbeda. Otak manusia memiliki kecenderungan untuk memperhatikan sesuatu yang sering diulang. Ketika sebuah kalimat didengar berkali-kali, pikiran mulai menganggapnya sebagai sesuatu yang mungkin benar. Di titik inilah keraguan mulai tumbuh di dalam diri kita sendiri. Seseorang yang sebelumnya yakin dengan mimpinya mulai bertanya-tanya, apakah saya benar-benar mampu? Apakah aku hanya terlalu memaksakan diri? Apakah mereka sebenarnya benar tentang diriku? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini mungkin terdengar sederhana, namun jika dibiarkan terlalu lama, pertanyaan itu bisa mengubah cara seseorang melihat dirinya sendiri. Seseorang yang sebenarnya memiliki potensi besar bisa mulai berjalan dengan ragu. Ia mulai menunda langkah, ia mulai mengurangi usahanya, ia mulai menurunkan harapannya sendiri. Bukan karena kemampuannya berkurang, tetapi karena keyakinannya mulai melemah. Inilah alasan mengapa banyak mimpi berhenti bukan karena kegagalan nyata. Banyak mimpi berhenti karena seseorang terlalu lama mendengarkan keraguan yang datang dari luar. Padahal jika kita melihat lebih dalam, setiap orang yang pernah mencapai sesuatu dalam hidup hampir selalu melewati fase seperti ini. Mereka juga pernah diragukan. Mereka juga pernah dianggap tidak mampu. Namun ada satu keputusan kecil yang membuat perjalanan mereka berbeda. Mereka memilih untuk tidak menjadikan keraguan itu sebagai kebenaran. Mereka mendengarnya tetapi tidak mempercayainya sepenuhnya. Mereka tetap melangkah, meskipun pikiran mereka kadang dipenuhi pertanyaan. Karena mereka memahami satu hal yang sangat sederhana namun sangat penting. Bahwa keraguan orang lain bukanlah bukti bahwa kita tidak mampu. Keraguan hanyalah pendapat. Dan pendapat tidak selalu sama dengan kenyataan. Jika seseorang berhenti hanya karena orang lain meragukannya, maka dunia ini tidak akan pernah dipenuhi oleh orang-orang yang berani mencoba sesuatu yang baru. Namun setiap perubahan besar selalu dimulai dari seseorang yang berani melangkah, meskipun banyak orang berkata bahwa langkah itu tidak akan membawa kemana-mana. Dan seringkali, keberanian seperti itu lahir dari keputusan untuk tidak lagi menjadikan suara keraguan sebagai suara yang paling penting dalam hidup kita. Ketika seseorang diremehkan oleh orang terdekat, reaksi pertama yang sering muncul adalah keinginan untuk membalas. Bukan selalu dengan kemarahan, kadang dengan keinginan kuat untuk segera membuktikan bahwa mereka salah. Kita ingin menunjukkan hasil secepat mungkin. Kita ingin membuat mereka melihat bahwa mereka telah meremehkan orang yang keliru. Perasaan seperti ini sangat manusiawi. Tidak ada yang benar-benar suka dianggap tidak mampu. Tidak ada yang merasa nyaman ketika usahanya dipandang sebelah mata. Namun ada satu hal yang seringkali tidak disadari banyak orang. Keinginan untuk membuktikan sesuatu dengan terburu-buru justru bisa membuat seseorang kehilangan fokus pada proses yang sebenarnya penting. Orang yang benar-benar berhasil dalam hidup jarang sekali bergerak hanya untuk membalas keraguan orang lain. Mereka bergerak karena mereka percaya pada sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar pembuktian. Mereka percaya pada proses. Mereka percaya bahwa perubahan nyata tidak terjadi dalam satu malam. Perubahan terjadi melalui langkah kecil yang dilakukan terus-menerus. Hari demi hari, seringkali tanpa sorotan, seringkali tanpa pengakuan. Inilah alasan mengapa banyak orang yang akhirnya mencapai sesuatu yang besar justru terlihat sangat tenang dalam perjalanan mereka. Mereka tidak terlalu sibuk menjelaskan apa yang sedang mereka lakukan. Mereka tidak merasa perlu membantah setiap keraguan yang datang. Mereka memilih diam. Namun diam mereka bukan tanda menyerah. Diam mereka adalah tanda bahwa energi mereka digunakan untuk sesuatu yang lebih penting. Digunakan untuk bekerja, digunakan untuk belajar, digunakan untuk terus memperbaiki diri sedikit demi sedikit. Ada kekuatan besar dalam proses yang tenang seperti ini. Karena ketika seseorang berhenti membuang energi untuk membuktikan sesuatu kepada semua orang, ia memiliki lebih banyak waktu dan tenaga untuk benar-benar berkembang. Dan perkembangan yang nyata selalu membutuhkan waktu.
Tidak ada perubahan besar yang lahir dari proses yang tergesa-gesa. Bahkan pohon yang paling kuat pun tidak tumbuh dalam semalam. Ia tumbuh perlahan. Akar-akarnya berkembang jauh di bawah tanah sebelum seseorang bisa melihat batangnya berdiri tinggi. Begitu juga dengan manusia. Kekuatan yang paling nyata seringkali dibangun jauh dari perhatian orang lain. Dibangun dalam kesunyian. Dibangun dalam hari-hari ketika tidak ada yang melihat usaha yang sedang dilakukan. Dan suatu hari, tanpa perlu banyak penjelasan, hasil dari proses itu mulai terlihat dengan sendirinya. Pada saat itu, kata-kata orang lain tidak lagi terlalu penting, bukan karena mereka tiba-tiba berubah, tetapi karena perjalanan yang telah kita lalui sudah berbicara lebih jelas daripada apapun yang pernah mereka katakan. Pada titik tertentu dalam hidup, seseorang yang sering diremehkan mulai menyadari bahwa ada dua cara berbeda untuk menyikapi pengalaman itu. Cara pertama adalah menyimpan semua luka itu di dalam hati. Seseorang terus mengingat setiap kalimat yang pernah merendahkannya. Ia memikirkan kembali setiap momen ketika orang lain tidak percaya padanya. Dan tanpa sadar, kenangan itu berubah menjadi beban yang terus dibawa kemana-mana. Setiap kali ingin melangkah lebih jauh, ingatan tentang keraguan orang lain kembali muncul. Seolah-olah suara mereka masih berbicara di dalam pikiran. Suara yang berkata bahwa usaha itu tidak akan berhasil. Suara yang berkata bahwa mimpi itu terlalu besar. Jika seseorang terus hidup dengan suara seperti ini, perjalanan hidupnya akan terasa sangat berat. Bukan karena jalan yang ia tempuh terlalu sulit, tetapi karena ia membawa terlalu banyak beban di dalam pikirannya sendiri. Namun ada cara kedua yang jauh lebih kuat. Cara kedua adalah mengubah pengalaman diremehkan menjadi sesuatu yang berbeda. Bukan sebagai luka yang terus diingat, tetapi sebagai bahan bakar untuk terus bergerak. Seseorang mulai melihat keraguan orang lain dari sudut pandang yang baru. Alih-alih merasa hancur oleh kata-kata mereka, ia mulai berkata kepada dirinya sendiri bahwa keraguan itu tidak harus menentukan masa depannya. Ia menyadari bahwa orang lain hanya melihat sebagian kecil dari dirinya. Mereka tidak melihat seluruh usaha yang ia lakukan ketika tidak ada yang memperhatikan. Mereka tidak melihat setiap malam ketika ia tetap mencoba meskipun merasa lelah. Mereka tidak melihat perjuangan kecil yang terjadi setiap hari. Dan karena mereka tidak melihat semua itu, wajar jika mereka tidak benar-benar memahami potensi yang sebenarnya ada. Pemahaman seperti ini perlahan mengubah cara seseorang memandang dirinya sendiri. Ia tidak lagi terlalu sibuk memikirkan bagaimana orang lain menilai dirinya. Ia mulai lebih fokus pada satu hal yang jauh lebih penting. Bagaimana ia bisa menjadi lebih baik daripada dirinya yang kemarin. Setiap langkah kecil mulai terasa berarti. Setiap kemajuan kecil mulai terasa berharga. Bukan karena langkah itu akan segera membuat orang lain terkesan, tetapi karena langkah itu membawa dirinya semakin dekat dengan versi diri yang lebih kuat. Ketika seseorang sampai pada pemahaman seperti ini, sesuatu di dalam dirinya mulai berubah. Ia tidak lagi berjalan untuk membuktikan sesuatu kepada dunia. Ia berjalan karena ia tahu bahwa berhenti bukanlah pilihan yang ingin ia ambil. Dan dalam perjalanan yang tenang seperti inilah, kekuatan sejati perlahan mulai tumbuh. Kekuatan yang tidak bergantung pada pujian. Kekuatan yang tidak runtuh hanya karena keraguan orang lain. Kekuatan yang lahir dari keputusan sederhana untuk terus melangkah. Apapun yang orang lain katakan, jika kita melihat perjalanan banyak orang yang akhirnya berhasil dalam hidupnya, ada satu pola yang sering muncul. Sebelum mereka dihargai, mereka hampir selalu diremehkan terlebih dahulu. Sebelum mereka dipercaya, mereka lebih dulu diragukan. Dan sebelum mereka dihormati, mereka pernah dianggap tidak akan mampu mencapai apapun. Hal seperti ini bukan kebetulan. Ini adalah bagian yang hampir tidak terpisahkan dari perjalanan manusia. Karena sesuatu yang baru seringkali terlihat aneh bagi orang yang belum pernah melihatnya sebelumnya. Ketika seseorang mencoba melakukan sesuatu yang berbeda dari kebanyakan orang, reaksi pertama yang sering muncul adalah keraguan. Bukan karena hal itu pasti salah, tetapi karena orang lain belum terbiasa melihatnya. Bayangkan seseorang yang memutuskan untuk mengubah arah hidupnya. Mungkin ia ingin memulai sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Mungkin ia ingin mengejar mimpi yang selama ini hanya ia simpan di dalam pikirannya. Bagi dirinya sendiri, keputusan itu terasa penuh harapan.
Namun bagi orang lain yang melihat dari luar, keputusan itu bisa terlihat berisiko. Mereka mulai mempertanyakan apakah langkah itu bijaksana. Mereka mulai mengatakan bahwa jalan yang lebih aman mungkin lebih baik. Dan dari situlah sering muncul kalimat-kalimat yang terdengar meremehkan. Namun orang yang akhirnya benar-benar melangkah jauh biasanya memiliki satu sikap yang berbeda. Mereka tidak menunggu sampai semua orang merasa yakin. Mereka tidak menunggu sampai semua orang memberi persetujuan. Mereka memahami bahwa jika mereka terus menunggu dukungan dari semua orang, mereka mungkin tidak akan pernah memulai perjalanan mereka. Itulah sebabnya mereka tetap berjalan, bukan dengan langkah yang besar dan dramatis, tetapi dengan langkah-langkah kecil yang konsisten. Hari ini mereka belajar sesuatu yang baru. Besok mereka mencoba lagi. Lalu mereka mencoba lagi di hari berikutnya. Dan tanpa banyak orang sadari, langkah-langkah kecil seperti ini perlahan membawa mereka semakin jauh. Orang yang dulu melihat mereka dengan keraguan mulai memperhatikan perubahan kecil yang terjadi. Namun bagi orang yang sedang menjalani perjalanan itu, perubahan terbesar sebenarnya tidak terjadi di luar. Perubahan terbesar terjadi di dalam dirinya sendiri. Ia mulai menjadi lebih sabar. Ia mulai menjadi lebih tahan terhadap kritik. Ia mulai memahami bahwa perjalanan hidup bukanlah tentang seberapa cepat seseorang dihargai oleh orang lain. Perjalanan hidup adalah tentang seberapa lama seseorang mampu bertahan pada apa yang ia yakini benar. Dan orang yang memiliki ketahanan seperti ini seringkali akhirnya mencapai sesuatu yang dahulu dianggap mustahil. Bukan karena mereka lebih beruntung daripada orang lain, tetapi karena mereka tidak berhenti ketika banyak orang mengira mereka seharusnya berhenti. Ada satu pelajaran penting yang seringkali baru benar-benar dipahami setelah seseorang mengalami banyak penolakan dan keraguan dari orang-orang di sekitarnya. Pelajaran itu adalah bahwa tidak semua orang akan mengerti jalan yang kita pilih. Bahkan orang yang sangat dekat dengan kita sekalipun. Pada awalnya, hal ini terasa sangat menyakitkan. Kita berharap orang-orang yang dekat dengan kita menjadi orang pertama yang mendukung kita. Kita berharap mereka menjadi orang yang percaya pada potensi kita. Namun kenyataannya tidak selalu seperti itu. Kadang orang yang kita harapkan memberi dukungan justru menjadi orang yang paling cepat meragukan. Bagi sebagian orang, pengalaman seperti ini bisa terasa seperti pengkhianatan kecil dalam hubungan. Bukan karena mereka benar-benar berniat menyakiti kita, tetapi karena harapan kita terhadap mereka begitu besar. Ketika harapan itu tidak terpenuhi, rasa kecewa pun muncul. Namun di balik kekecewaan itu, ada satu pemahaman penting yang perlahan mulai tumbuh. Pemahaman bahwa nilai diri kita tidak bisa sepenuhnya bergantung pada bagaimana orang lain melihat kita. Jika seseorang hanya merasa berharga ketika dipuji, maka ia juga akan merasa hancur ketika diragukan. Jika seseorang hanya merasa kuat ketika didukung, maka ia akan merasa lemah ketika dukungan itu tidak ada. Disinilah kedewasaan mulai terbentuk. Seseorang mulai belajar untuk memisahkan nilai dirinya dari pendapat orang lain. Ia mulai memahami bahwa setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda. Pendapat mereka bukanlah kebenaran mutlak tentang siapa dirinya sebenarnya. Pendapat hanyalah pandangan yang dibentuk oleh pengalaman masing-masing orang. Ketika seseorang sampai pada pemahaman ini, hidupnya perlahan terasa lebih ringan. Ia tidak lagi terlalu sibuk mengejar pengakuan dari semua orang. Ia tidak lagi merasa harus membuktikan dirinya setiap saat. Ia mulai menjalani hidup dengan cara yang lebih tenang. Bukan karena ia berhenti peduli terhadap orang lain, tetapi karena ia mulai memahami batas antara menghargai pendapat orang lain dan kehilangan kepercayaan pada dirinya sendiri. Dalam ketenangan seperti ini, seseorang mulai melihat hidup dari sudut pandang yang lebih luas. Ia menyadari bahwa perjalanan hidup bukanlah kompetisi untuk mendapatkan pengakuan terbanyak. Perjalanan hidup adalah proses panjang untuk menjadi versi diri yang lebih baik dari waktu ke waktu. Dan dalam proses itu, dukungan orang lain memang bisa menjadi sesuatu yang menyenangkan. Namun dukungan itu bukanlah satu-satunya sumber kekuatan. Seringkali kekuatan terbesar justru muncul ketika seseorang belajar berdiri dengan keyakinannya sendiri. Bahkan ketika tidak banyak orang yang benar-benar memahami arah yang sedang ia tuju. Ada satu perubahan besar yang biasanya terjadi ketika seseorang mulai berhenti
menggantungkan nilai dirinya pada pendapat orang lain. Perubahan itu tidak selalu terlihat oleh dunia luar, namun di dalam dirinya sendiri, hidup terasa jauh lebih ringan. Ia tidak lagi merasa harus menjelaskan setiap keputusan yang ia ambil. Ia tidak lagi merasa harus membuktikan bahwa dirinya layak dihargai. Ia mulai memahami bahwa terlalu sibuk memikirkan apa yang orang lain pikirkan, justru membuat seseorang kehilangan fokus pada hidupnya sendiri. Banyak pemikir kuno juga menyadari hal ini sejak lama. Salah satu pemikir Stoik bahkan pernah mengatakan bahwa manusia sering mencintai dirinya sendiri lebih dari orang lain, tetapi justru lebih menghargai pendapat orang lain daripada pendapatnya sendiri. Kalimat itu terdengar sederhana, namun jika dipikirkan lebih dalam, disitulah banyak orang kehilangan arah dalam hidup. Mereka mulai memilih jalan yang terlihat aman di mata orang lain. Mereka menahan diri untuk mencoba sesuatu yang sebenarnya mereka inginkan. Mereka menunda mimpi mereka karena takut dianggap gagal. Tanpa disadari, hidup mereka perlahan berubah menjadi kehidupan yang dijalani untuk memenuhi harapan orang lain, bukan untuk memenuhi panggilan hati mereka sendiri. Padahal setiap manusia memiliki jalan hidup yang berbeda. Apa yang terasa benar bagi satu orang belum tentu terasa benar bagi orang lain. Apa yang menjadi keberanian bagi seseorang mungkin terlihat sebagai risiko bagi orang yang berbeda. Dan karena itulah, jika seseorang terus mencoba menyesuaikan hidupnya dengan semua pendapat yang ada, ia akan selalu merasa terpecah. Ia tidak pernah benar-benar merasa bebas untuk menjadi dirinya sendiri. Disinilah filosofi ketenangan mengajarkan sesuatu yang sangat sederhana. Pendapat orang lain mungkin bisa kita dengarkan, namun pendapat itu tidak harus selalu menentukan langkah kita. Kita boleh mempertimbangkannya. Kita boleh belajar dari kritik yang memang masuk akal. Namun keputusan akhir tetap harus datang dari kesadaran kita sendiri. Karena pada akhirnya, kitalah yang menjalani hidup ini. Kitalah yang merasakan setiap konsekuensi dari pilihan yang kita ambil. Dan ketika seseorang mulai memahami hal ini, keberaniannya perlahan mulai tumbuh. Ia mulai berani mencoba sesuatu yang sebelumnya terasa menakutkan. Ia mulai berani berjalan di jalan yang mungkin tidak dipahami banyak orang. Bukan karena ia ingin melawan dunia, tetapi karena ia akhirnya menyadari satu hal yang sangat penting, bahwa hidup yang paling tenang bukanlah hidup yang selalu disetujui semua orang. Hidup yang paling tenang adalah hidup yang dijalani dengan keyakinan terhadap diri sendiri. Waktu memiliki cara yang sangat menarik dalam memperlihatkan kebenaran. Pada awal sebuah perjalanan, banyak orang melihat usaha seseorang dengan keraguan. Mereka melihat langkah-langkah kecil yang tampak tidak berarti. Mereka melihat seseorang bekerja keras pada sesuatu yang hasilnya belum terlihat. Dari sudut pandang mereka, semua itu tampak seperti usaha yang sia-sia. Karena manusia sering menilai sesuatu dari apa yang langsung terlihat di depan mata. Jika hasilnya belum tampak, mereka menganggap bahwa usaha itu tidak membawa kemana-mana. Namun waktu selalu bekerja dengan cara yang berbeda dari penilaian manusia yang terburu-buru. Apa yang terlihat kecil hari ini bisa berubah menjadi sesuatu yang besar setelah bertahun-tahun. Apa yang terlihat tidak berarti pada awalnya bisa menjadi fondasi bagi sesuatu yang jauh lebih kuat di masa depan. Orang yang tetap berjalan melalui proses panjang ini biasanya mulai melihat perubahan kecil yang terjadi dalam hidupnya. Kemampuannya berkembang. Pengalamannya bertambah, cara berpikirnya menjadi lebih matang. Meskipun perubahan itu mungkin tidak langsung terlihat oleh orang lain, bagi dirinya sendiri perubahan itu terasa sangat nyata. Dan perlahan sesuatu mulai bergeser. Hasil dari usaha yang selama ini dilakukan mulai muncul sedikit demi sedikit. Orang-orang yang dulu tidak memperhatikan mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang berubah. Orang-orang yang dulu meremehkan mulai melihat bahwa usaha yang mereka anggap kecil ternyata terus berkembang. Pada saat seperti ini, seringkali muncul kalimat yang terdengar sangat familiar. Aku tidak menyangka kamu bisa sampai sejauh ini. Kalimat itu mungkin datang dari orang yang sama yang dulu pernah meragukan. Namun bagi seseorang yang telah melalui perjalanan panjang, kalimat itu tidak lagi memiliki kekuatan yang sama seperti dulu. Bukan karena ia menyimpan dendam, tetapi karena selama perjalanan itu, ia telah belajar sesuatu yang jauh lebih penting daripada sekadar mendapatkan pengakuan.
Ia telah belajar bahwa penghargaan terbesar dalam hidup bukanlah ketika orang lain akhirnya percaya kepada kita. Penghargaan terbesar adalah ketika kita mampu tetap percaya kepada diri sendiri bahkan ketika hampir tidak ada yang percaya. Pada titik itu, perjalanan hidup seseorang berubah makna. Ia tidak lagi berjalan untuk membuktikan sesuatu kepada dunia. Ia berjalan karena ia telah menemukan kekuatan di dalam dirinya sendiri. Kekuatan yang tidak mudah goyah oleh pujian dan juga tidak mudah runtuh oleh keraguan. Pada akhirnya, kita mulai memahami satu kenyataan sederhana yang seringkali terlambat disadari oleh banyak orang. Orang lain mungkin bisa meremehkan kita. Mereka bisa meragukan kemampuan kita. Mereka bahkan bisa berkata bahwa semua usaha kita tidak akan membawa hasil apapun. Namun ada satu hal yang sebenarnya tidak pernah mereka miliki kuasa untuk menentukan. Mereka tidak bisa menentukan apakah kita akan berhenti atau tetap berjalan. Keputusan itu selalu berada di tangan kita sendiri. Seringkali orang berpikir bahwa kegagalan terbesar dalam hidup adalah ketika seseorang mencoba sesuatu lalu tidak berhasil. Padahal kenyataannya tidak selalu seperti itu. Kegagalan terbesar justru terjadi ketika seseorang berhenti mencoba hanya karena terlalu lama mendengarkan keraguan orang lain. Di titik itu, perjalanan berhenti bukan karena dunia menutup jalan. Perjalanan berhenti karena keyakinan di dalam diri seseorang perlahan padam. Itulah sebabnya orang yang mampu bertahan biasanya bukan orang yang tidak pernah mendengar kritik. Bukan juga orang yang tidak pernah merasa ragu. Mereka tetap mendengar keraguan. Mereka tetap merasakan ketakutan yang sama seperti orang lain. Namun mereka memilih untuk tidak menjadikan perasaan itu sebagai alasan untuk berhenti. Mereka tetap melangkah meskipun langkahnya kadang terasa berat. Mereka tetap mencoba meskipun hasilnya belum terlihat. Hari demi hari mereka terus bergerak sedikit demi sedikit. Dan tanpa mereka sadari, langkah kecil yang terus dilakukan itu perlahan membawa mereka semakin jauh dari titik awal. Banyak orang tidak menyadari bahwa perjalanan hidup jarang sekali berubah karena satu keputusan besar yang dramatis. Lebih sering, hidup berubah karena keputusan kecil yang diulang setiap hari. Keputusan untuk bangun dan mencoba lagi. Keputusan untuk belajar dari kesalahan. Keputusan untuk tetap berjalan meskipun tidak ada yang bertepuk tangan. Jika seseorang mampu melakukan hal-hal kecil seperti ini dalam waktu yang cukup lama, perubahan besar hampir selalu akan mengikuti. Bukan karena hidup tiba-tiba menjadi mudah, tetapi karena orang tersebut telah menjadi jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Dan ketika seseorang sudah memiliki kekuatan seperti itu, kata-kata meremehkan dari orang lain tidak lagi memiliki pengaruh yang sama. Kata-kata itu mungkin masih terdengar, namun mereka tidak lagi mampu menghentikan langkah seseorang yang telah memutuskan untuk terus berjalan menuju hidup yang ia yakini layak untuk diperjuangkan. Pada akhirnya, hidup seringkali membawa kita pada satu pemahaman yang sangat tenang namun sangat dalam, bahwa perjalanan ini tidak pernah benar-benar tentang mereka yang meremehkan kita, tidak juga tentang mereka yang suatu hari mungkin akan memuji kita. Perjalanan ini selalu tentang bagaimana kita memilih merespons semua itu. Ada orang yang berhenti ketika diragukan, ada orang yang menyerah ketika diremehkan. Namun ada juga orang yang justru menemukan kekuatannya di tengah semua keraguan itu. Mereka tidak membalas dengan kemarahan. Mereka tidak sibuk menjelaskan diri kepada semua orang. Mereka hanya memilih satu hal yang sederhana namun sangat kuat. Mereka tetap berjalan, hari demi hari, langkah demi langkah, mungkin tanpa sorotan, mungkin tanpa dukungan, namun dengan keyakinan yang perlahan tumbuh di dalam diri mereka sendiri. Dan dalam perjalanan yang sunyi seperti itu, seseorang mulai berubah. Ia menjadi lebih sabar. Ia menjadi lebih tenang menghadapi penilaian orang lain. Ia tidak lagi mudah goyah hanya karena satu kalimat meremehkan. Ia memahami bahwa hidup bukanlah panggung untuk membuktikan nilai diri kepada semua orang. Hidup adalah perjalanan untuk menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana dan lebih jujur terhadap diri sendiri. Orang yang mampu memahami hal ini biasanya tidak lagi terlalu sibuk memikirkan siapa yang pernah meragukannya. Ia lebih fokus pada siapa dirinya hari ini dibandingkan dirinya di masa lalu. Ia lebih peduli pada langkah berikutnya dibandingkan penilaian orang lain.
Dan perlahan ia menyadari bahwa keraguan yang dulu terasa menyakitkan ternyata pernah menjadi bagian penting dalam perjalanan pertumbuhannya. Bukan karena keraguan itu benar, tetapi karena keraguan itu memaksanya menemukan kekuatan yang sebelumnya tidak ia sadari. Jadi jika hari ini kamu merasa diremehkan oleh orang yang dekat denganmu, ingatlah satu hal yang sederhana, kamu tidak harus membuktikan dirimu kepada semua orang. Kamu hanya perlu memastikan bahwa kamu tidak menyerah pada dirimu sendiri. Tetaplah berjalan, tetaplah bertumbuh. Meskipun pelan, karena seringkali, langkah yang paling tenang justru membawa seseorang menuju perubahan terbesar dalam hidupnya. Dan jika kamu masih bertahan sampai titik ini, tuliskan satu kata di dalam hati atau di kolom komentar. Bertahan, bukan untuk menunjukkan apapun kepada orang lain, tetapi sebagai pengingat bagi dirimu sendiri bahwa perjalanan ini masih terus berjalan, dan selama kamu masih melangkah, masa depanmu belum selesai ditulis.